Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan doa masa Paskah hari pertama kali ini. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 66 sampai dengan 71. Bersama-sama mari kita baca. Injil Yohanes pasal 6 ayat 66 sampai 71. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah motivasi dalam diri seseorang akan sangat mempengaruhi kemampuan dia bertahan dalam sebuah komitmen. Ambillah contoh ketika seseorang memulai kehidupan berkeluarga dengan motivasi yang benar, maka dia akan mempertahankan setiap kondisi hidup di dalam berkeluarganya sampai mati. Meskipun ada badai, meskipun ada persoalan, meskipun ada masalah dalam kehidupan berkeluarganya, karena motivasinya menikah benar, maka dia akan bertahan di dalam komitmen itu. Pernikahannya akan dipertahankan sampai selamanya, apapun yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi pasti berbeda ketika orang tidak memiliki motivasi yang benar di dalam kehidupan pernikahannya. Maka dengan sangat mudah dia akan menyerah dan mengakhiri pernikahannya. Sudahlah, saya tidak tertarik untuk melanjutkan pernikahan saya. Yang ada cuman menderita, yang ada cuman masalah, yang ada cuman kesulitan, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini mengajak kita bersama-sama mencermati bagaimana kehidupan para murid dan orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu pada akhirnya kemudian memutuskan untuk meninggalkan Yesus. Apakah mereka meninggalkan Yesus karena Yesus tidak mampu menjadi pemimpin yang baik? Sama sekali tidak. Apakah mereka meninggalkan Yesus karena Yesus mengingkari janjinya kepada mereka ketika mereka mengikut Yesus? Sama sekali tidak. Lalu apa yang salah? Letak kesalahannya adalah ada pada motivasi mereka mengikut Yesus. Ketika mereka mengikut Yesus untuk mendapatkan kenyamanan, maka masa-masa sulit dan penderitaan Yesus akan membuat mereka dengan segera meninggalkan Yesus. Karena mengikut Yesus berarti akan mendapatkan banyak ancaman. Karena mengikut Yesus berarti masuk ke dalam bahaya untuk ditangkap bersama-sama dengan Yesus. Ketika motivasi mereka mengikut Yesus adalah untuk menjadi terkenal dan kemudian ikut memerintah sebagai Mesias yang bertahta atas Israel, mengalahkan pemerintahan Romawi, maka mereka akan kecewa. Karena Yesus berkarya, hadir di dunia ini bukan untuk itu semua. Maka kalau kita mencermati, ada banyak orang,
ada banyak murid Yesus yang kemudian meninggalkan Yesus. Sebenarnya persoalannya bukan pada Yesus, tetapi ada pada mereka sendiri-sendiri dan motivasi mereka mengikut Yesus. Dalam suasana yang demikian itulah Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau juga akan meninggalkan seperti mereka? Petrus, apakah engkau tidak juga pergi bersama mereka?" Tetapi apa yang disampaikan oleh Petrus kepada Yesus? "Tuhan, aku akan mengikuti siapa? Aku akan pergi kepada siapa? Perkataanmu adalah perkataan hidup kekal. Engkau adalah pribadi yang datang dari surga, yang diutus oleh Allah. Dan aku percaya hal itu." Satu jawaban dan tanggapan yang sangat baik disampaikan oleh Petrus kepada Yesus. Bahwa kesediaannya untuk mengikut Yesus tidak didasari oleh motivasi untuk mendapatkan kenyamanan. Bahwa kesediaannya mengikut Yesus tidak didasari atas keinginannya untuk ikut populer bersama Yesus. Bahwa kesediaannya mengikut Yesus tidak dimotivasi oleh keinginan untuk lepas dari persoalan dan bahaya. Tetapi motivasi mengikut Yesus didasarkan kepada keyakinan akan Yesus sebagai utusan Allah, sebagai pribadi yang datang dari surga, sebagai orang yang mengajarkan tentang kehidupan kekal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keyakinan Petrus yang dinyatakan kepada Yesus inilah yang membuat dia bertahan meskipun banyak orang meninggalkan Yesus. Keyakinannya pada Yesus inilah yang membuat dia bertahan dan tidak ikut-ikutan orang pergi dari Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa kita menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus pada saat ini, kita diajak untuk kembali merenungkan dan bertanya kepada hati kita masing-masing. Apakah yang menjadi motivasi kita mengikut Yesus? Apakah kita akan bertahan dan setia kepada Yesus meskipun keadaan kita sulit? Karena kalau kita memiliki motivasi mengikut Yesus untuk mendapatkan kenyamanan, kita akan kecewa dan kita akan meninggalkan Yesus. Supaya sakit penyakit jauh dari kita, supaya hidup kita lancar saja, supaya berkat-berkatnya terus mengalir, maka kita akan kecewa. Karena Yesus tidak pernah berjanji bahwa keadaan kita akan selalu enak, bahwa keadaan kita akan selalu baik, bahwa jalan akan selalu rata. Saya ingat dengan sebuah pujian yang sangat baik syairnya. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji jalan akan selalu rata. Dia berjanji akan menyertai dan dia berjanji akan memberi kekuatan. Itu artinya bahwa kesulitan akan kita hadapi. Situasi yang prihatin mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak akan sendirian. Karena Tuhan menyertai. Karena Tuhan memberikan kekuatan. Motivasi kita mengikut Yesus adalah mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan Tuhan memberikan itu. Maka apapun situasi hidup kita, kita akan bertahan di dalamnya. Tetaplah setia sampai akhir hayat kita kepada Tuhan. Karena hanya dengan itu kita akan mendapatkan kekekalan yang sungguh, yang sejati dari Tuhan. Kehidupan abadi di surga. Rintangan boleh saja datang. Persoalan mungkin saja terjadi. Tetapi mari kita bertahan. Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan kekuatan. Amin.
kita sungguh menghayati bahwa Tuhan senantiasa menjanjikan penyertaan-Nya dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dia ada dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kiranya pujian ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu baik, tetapi Allah senantiasa baik dalam hidup kita. Tuhan memberkati.